selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga yang ke-31. Namun sebelum kita merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan di sepanjang kehidupan kami Bapa, di mana Tuhan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati kami Tuhan, Kau menolong, kami menyerahkan Tuhan waktu kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan untuk kita semua yang dengan judul perikop adalah manusia baru. Demikian firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah tema kecil, yaitu 3 cara hidup dalam Yesus. Yang pertama yang menjadi cara hidup dalam hidup 3 cara hidup dalam Yesus, yaitu mengenal. Dapat dilihat di ayat yang ke-17 bagian B. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita garis bawahi di ayat yang ke-17. Artinya, jika seseorang mau hidup dalam Tuhan, hendaklah ia mengenal Tuhan terlebih dahulu. Karena apa? Jelas dikatakan dalam ayat ini, janganlah kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya yakin dan percaya mungkin di sini kita mengetahui Yesus dan mengetahui Allah. Siapa sih sebenarnya Yesus atau Allah? Dan itu semua pastinya kita ketahui. Tetapi apakah kita sudah mengenal? Nah, jika kita saat ini hidup hanya bermodalkan mengetahui Yesus, itu saya tidak cukup saudara-saudari. Kenapa demikian? Karena seseorang yang hidupnya tidak mengenal Yesus adalah orang-orang yang seperti dikatakan dalam ayat yang ke-18. Saudara-saudara dapat melihat sendiri dalam Alkitabnya. Yang pertama, orang yang hidupnya tidak mengenal Yesus, ia akan jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan yang kedua, hidupnya akan dipenuhi dengan kedegilan hati. Yang ketiga, hidupnya akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka dari itu penting sekali untuk kita mengenal dalam Yesus, di mana kita bisa hidup di dalam Yesus dengan mengenalnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk ayat ini benar-benar menegaskan dan mengajarkan kita bagaimana kita harus bisa mengenal Yesus dengan baik, di mana
kita bedanya mengenal dan mengetahui adalah mungkin saudara-saudari saat ini hanya mengetahui nama saya atau mengetahui tempat tinggal saya di mana, tapi tidak dengan mengenal sifat, karakter dan kepribadian saya. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Yesus. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah atau Ia adalah Sang Penolong dan Juru Selamat kita. Tapi apakah kita sudah mengenal Yesus dengan kita mengetahui bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saat ini kita merasa bahwa kita belum mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, hendaklah kita belajar bersama-sama untuk mengenal dan mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan pertanyaannya bagi kita sekarang, maukah kita mengenal dan mengetahui Yesus lebih jauh dalam kehidupan kita? Dan poin yang kedua, meninggalkan kehidupan yang lama. Seseorang meninggalkan kehidupan lama adalah orang-orang yang hidupnya sudah tidak dalam kedagingan atau orang-orang yang hidupnya sudah tidak menurut keduniawian lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meninggalkan kehidupan yang lama sangat penting untuk kita bisa hidup dalam Yesus. Kenapa? Karena jelas sekali seseorang meninggalkan kehidupan lamanya akan dibenarkan dan dimerdekakan dalam Tuhan, dan ia akan mendapatkan pembaharuan dalam rohnya. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini mari kita bulatkan tekad kita untuk kita bersama-sama menjalankan kehidupan kita dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Dan poin yang ketiga, hidup dalam kehendak. Dapat kita lihat di ayat yang ke-25 hingga yang ke-31, seperti yang sudah kita baca tadi, teman-teman dapat melihatnya sendiri dalam Alkitabnya. Seperti apa sih hidup dalam kehendak Yesus itu? Yang pertama, orang-orang yang hidup dalam kehendak Yesus, ia tidak mengucapkan saksi dusta. Dan yang kedua, ia tidak mencuri. Yang ketiga, ia tidak mengucapkan perkataan kotor. Dan yang keempat, ia tidak mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kehendak Yesus artinya seseorang yang hidup benar-benar menurut maunya Yesus dalam kehidupnya. Jadi seperti inilah yang Tuhan inginkan, hidup seperti inilah yang Tuhan mau bagi kita, di mana kita supaya kita mampu melakukannya, kita harus mampu terlebih dahulu hidup dalam kehendak Yesus, dan kita harus mampu meninggalkan kehidupan lama kita. Mungkin saat ini yang merasa hidupnya sedang jauh dari Tuhan, mari boleh melakukan 3 cara yang saya sampaikan ini, dan mari bersama-sama dan berpikir bahwa masih banyak cara untuk kita dapat dekat dengan Tuhan. Maka dari itu, lakukanlah semuanya ini dengan dalam nama Tuhan Yesus, dan mengakhirinya semuanya dengan puji Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin.